Di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran Surabaya, di mana suara azan subuh bercampur dengan deru motor ojek online dan aroma bubur ayam pinggir jalan, hidup seorang ibu rumah tangga bernama Bu Siti. Usianya 32 tahun, dengan tubuh montok yang dibalut daster tipis saat pagi hari, kulit kuning langsatnya berkilau oleh keringat tropis dan senyumnya yang manis sering membuat tetangga iri. Bu Siti mengurus rumah tangga untuk suaminya, seorang supir truk yang sering pergi berhari-hari, meninggalkannya sendirian dengan 2 anak kecil yang sibuk bermain di halaman. Hidupnya monoton, penuh cucian dan masakan, tapi hasratnya seperti api yang tertahan. Tukang sawit keliling, Mas Joko, adalah pria 38 tahun dengan tubuh kekar dari angkat-angkat keranjang. Kulitnya gelap terbakar matahari dan senyum lebar yang menawan. Ia sudah beristri, Bu Mawar, yang membantu jualan di pasar, dan mereka punya 1 anak balita. Mas Joko dikenal ramah, sering mengantar sayur ke rumah-rumah dengan sepeda motor tuanya berteriak sayur di pagi buta. Di mata Bu Siti, Mas Joko adalah sosok yang kuat dan perhatian, berbeda dengan suaminya yang kasar. Semuanya dimulai pada pagi hujan gerimis, saat Bu Siti memanggil Mas Joko untuk beli sayur. Keranjang jatuh, sayur berserakan, dan tangan mereka bersentuhan saat memungut. "Hati-hati Bu, jangan sampai basah," kata Mas Joko sambil tersenyum. Matanya menatap dalam. Bu Siti merasa getaran aneh di dadanya, seperti angin panas yang menyapu. Ini adalah awal dari angin ribut hasrat yang akan mengguncang kehidupan mereka di kampung yang penuh mata tetangga. Beberapa hari kemudian, Mas Joko datang lebih pagi dari biasa, mengantar pesanan khusus untuk Bu Siti. Anak-anaknya sedang sekolah, suaminya pergi keluar kota. Di dapur sederhana dengan aroma bawang goreng, Bu Siti membayar, tapi tangan Mas Joko menyentuh tangannya lebih lama. "Sayurnya segar Bu, seperti Bu Siti," gumamnya, suaranya dalam seperti ombak laut Jawa. Mata mereka bertemu, penuh api terlarang. Bu Siti tak mundur. Ia mendekat, bibirnya menyentuh bibir Mas Joko dalam ciuman yang ganas. Lidah mereka saling mengejar. Napas Bu Siti memburu saat tangan pria itu meremas pinggangnya yang montok, menariknya ke dada kekarnya. Ia merasakan kekerasan tubuh Mas Joko menempel pada perutnya, membuatnya mendesah pelan. Tangan Bu Siti merayap ke punggungnya, mencakar pelan di bawah kaos basah keringatnya, merasakan otot-otot yang keras dari kerja keras. Mereka jatuh ke kursi dapur, tubuh saling bergesekan dalam ritme lambat tapi membara. Mas Joko menciumi leher Bu Siti, menggigit pelan hingga meninggalkan bekas merah, sementara jari-jarinya menyusup ke bawah dasternya, menyentuh bagian intimnya yang sudah basah oleh hasrat. Bu Siti menggelinjang, kakinya melingkar di pinggang pria itu, mendesaknya lebih dekat. Pagi itu, mereka tak pergi lebih jauh, tapi sensasi itu seperti candu, membuat Bu Siti gemetar sepanjang hari. Dan Mas Joko berbohong pada istrinya tentang keterlambatan. Drama mulai menyusup. Tetangga mulai curiga melihat motor Mas Joko parkir lebih lama. Hasrat mereka tak terbendung. Mereka mulai bertemu rahasia di gudang belakang rumah Bu Siti saat malam tiba dan anak-anak tidur. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang redup, Mas Joko menyelinap masuk. "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, Siti," bisiknya sambil mengunci pintu gudang yang berbau tanah basah. Di atas tumpukan karung, Mas Joko menelanjangi Bu Siti perlahan seperti membuka bingkusan manis. Ia menciumi setiap inci kulitnya, dari bibir ke dada yang penuh, mengisap putingnya hingga Bu Siti menjerit pelan. Tubuhnya melengkung karena kenikmatan. Tangan pria itu menjelajahi lebih bawah, jari-jarinya bermain di antara pahanya, membuat Bu Siti menggeliat dan mendesah. "Joko, ambil aku." Bu Siti membalas dengan liar. Ia mendorong Mas Joko ke bawah, membuka celananya, dan merasakan kejantanan pria itu yang keras dan panas di tangannya. Ia menciuminya di sana, lidahnya menari-nari, membuat Mas Joko mengerang seperti angin malam. Mereka bergabung dalam pelukan ganas. Mas Joko memasuki Bu Siti dengan dorongan kuat, membuatnya menjerit karena campuran sakit dan nikmat. Gerakan mereka seperti badai, tubuh saling bertabrakan, keringat bercucuran, desahan memenuhi gudang. Bu Siti mencakar punggungnya, meninggalkan bekas merah.
sementara Mas Joko menggigit bahunya, meninggalkan tanda kepemilikan. Mereka mencapai puncak bersama, tubuh bergetar dalam ekstasi yang meledak. Setelah itu, berbaring telanjang, Bu Siti berbisik, "Kau milikku malam ini." Tapi bayang-bayang istri Mas Joko mulai menghantui seperti hantu di kegelapan. Drama meningkat. Bu Mawar menemukan rambut panjang di baju suaminya, marah tapi diam. Suami Bu Siti menelpon dari jalan, suaranya curiga, membuat Bu Siti berbohong dengan hati berdebar. Hubungan mereka semakin beresiko. Suatu malam hujan deras. Saat suami Bu Siti telat pulang karena macet, Mas Joko datang ke rumah. Hujan menggelegar di luar, seperti murka langit. Di kamar tidur remang, Mas Joko mengangkat Bu Siti ke dinding. Dasternya tersingkap dan ia memasukinya dengan ganas, dorongan demi dorongan yang membuat tempat tidur berderit. Bu Siti melingkarkan kakinya, mendesah keras. "Lebih kuat Joko, hancurkan aku." Tangan pria itu meremas payudaranya, jari-jarinya mencubit putihnya hingga Bu Siti menangis karena kenikmatan yang menyiksa. Tapi tiba-tiba suara motor suami Bu Siti di depan. Panik melanda seperti petir. Mas Joko bersembunyi di bawah tempat tidur, telanjang dan basah keringat, sementara Bu Siti buru-buru berpakaian, berpura-pura sakit. Suaminya mencium bau aneh, tapi tak curiga. Saat ia ke kamar mandi, Mas Joko melompat keluar jendela, jatuh ke genangan air hujan. Luka di tangannya berdarah. Bu Siti menangis sendirian, hati hancur antara cinta dan rasa bersalah. Konflik meledak. Bu Mawar konfrontasi Mas Joko di pasar, melempar keranjang sayur hingga berserakan. Anak mereka menangis. "Siapa perempuan itu? Ibu rumah tangga murahan," jerit Bu Mawar. Mas Joko berlutut, tapi hatinya masih pada Bu Siti. Di kompleks, gosip rebak seperti api. Tetangga memandang Bu Siti dengan jijik. Ia merasa dunia runtuh, tapi hasrat masih membakar. Gosip menjadi angin topan. Seorang tetangga melihat mereka di gudang dan berita menyebar ke seluruh kompleks. Mas Joko diusir istrinya. Bu Siti dimarahi suaminya yang menemukan pesan mesra di ponsel. "Kau pengkhianat," teriak suaminya. Bu Siti menangis histeris, jatuh ke lantai. Mereka bertemu terakhir di belakang pasar, di bawah hujan deras lagi. Mas Joko memeluk Bu Siti, cuman mereka basah oleh air mata dan hujan. Tangan pria itu merayap ke bawah dasternya untuk terakhir kali, menyentuhnya dengan lembut, membuat Bu Siti menggigil. "Aku tak bisa tanpamu," bisiknya. Tapi Bu Siti mendorongnya pergi. "Ini akhir Joko, demi anak-anak kita." Mereka berpisah dalam isak tangis. Hujan membasahi tubuh mereka seperti air mata langit. Setahun kemudian, Bu Siti tetap di kompleks, tapi lebih fokus pada anak-anaknya, bercerai dan sendirian, tapi lebih kuat. Mas Joko pindah ke kampung lain, kehilangan istrinya, hidup menyendiri dengan penyesalan. Cerita ini, di negeri penuh gosip, kampung ngiring, seperti Indonesia, mengajarkan bahwa hasrat sensual bisa membakar jiwa, tapi drama kehidupan sering meninggalkan luka yang tak sembuh. Namun, dari abu itu, manusia belajar bangkit dengan hati yang lebih bijak.